Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Sugianti MPD dari SMK Negeri 8 Kota Malang. Pada video kali ini saya akan menampilkan tentang praktik penerapan observasi praktik pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut yang telah saya lakukan dengan teman sejawat saya. Observasi praktik pembelajaran ini juga dapat dipilih oleh guru saat menyusun perencanaan kinerja tiap semesternya, yakni untuk meningkatkan kompetensinya di dalam mengajar. Bagaimanakah observasi praktik pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut? Yuk simak video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Edi? Alhamdulillah sehat dulu. Iya, alhamdulillah Pak Edi. Sebagaimana diamanahkan oleh sekolah, saya dibantu oleh sekolah untuk melakukan observasi terhadap kelas yang nanti akan Pak Edi ajar. Nah, sebelum saya melakukan observasi terhadap kelas yang Pak Edi ajar, boleh disampaikan nanti saya fokusnya untuk melakukan observasi atau pengamatan pada perilaku yang mana Pak Edi? Mungkin nanti Bu Yanti bisa melakukan pengamatan untuk budaya positif. Oke, baik. Pada budaya positif itu kan perilaku yang dianjurkan ada 3 ya Pak Edi. Dan nanti titik tekan yang ingin saya bantu amati lebih di perilaku mana Pak Edi di 1 sampai 3 itu. Yang kedua ya Bu ya, yaitu meningkatkan budaya positif. Oke, baik. Jadi Pak Edi nanti minta saya untuk membantu saya amati tatkala Pak Edi melakukan penguatan positif gitu Pak Edi ya, penguatan positif terhadap perilaku siswa yang sesuai untuk mendukung kesepakatan kelas gitu ya Pak Siap. Edi. Karena kita ketahui bersama kalau kelas tidak kondusif, kelas tidak nyaman, itu pasti yang menjadi CP-nya juga tidak akan terlaksana dengan baik. Seperti itu ya Pak Edi. Boleh Siap. disampaikan untuk CP atau tema hari ini tentang apa ya Pak Edi? Tema untuk pembelajaran hari ini adalah tentang kebugaran jasmani ya. Oke, kebugaran jasmani. Di kelas apa ya Pak Edi? Ini di kelas 10 RPL C. 10. C. Baik, kalau Pak Edi boleh menilai diri Pak Edi sendiri untuk upaya melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai untuk mendukung kesepakatan kelas ini sudah sejauh mana Pak Edi? Penerapannya Pak Edi di kelas yang panjenengan ajar? Yang insya Allah yang sudah saya terapkan mungkin 7 lah. Di skor 7 ya. Kemudian apa yang akan Pak Edi lakukan nanti di kelas supaya skornya yang 7 tadi dapat meningkat Pak Edi? Hal yang akan saya tetap lakukan dan saya tingkatkan seperti contoh saat ini saya mengajar baju saya masukkan, maka anak-anak sudah dimasukkan, ini adalah salah satu budaya positif yang kita temukan di dalam pembelajaran. Baik Pak Edi, terima kasih. Saya pikir sudah cukup untuk percakapan pra-observasi. Monggo setelah ini bisa dilanjutkan untuk mengajar. Kemudian saya juga akan melakukan pengamatan terhadap lebih fokusnya pada perilaku kerja Pak Edi ya, pada item melakukan penguatan positif terhadap siswa. Kemudian nanti kita lanjutkan ngobrol kembali setelah panjenengan selesai mengajar. Baik, monggo Pak Edi lanjut mengajar.
Baik Pak Edi, selamat. Tadi panjenengan sudah melakukan proses pembelajaran yang sangat luar biasa sekali ya Pak Edi. Oke Pak Edi, menurut Pak Edi apa yang sudah berjalan dengan baik tadi Pak Edi, khususnya adalah panjenengan menerapkan melakukan penguatan positif terhadap perilaku siswa supaya perilaku siswa tadi dapat mendukung kesepakatan kelas untuk menciptakan budaya positif Pak Edi. Apa yang sudah berjalan baik menurut Pak Edi? Menurut saya berjalan baik di pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah mereka dapat tepat waktu dalam pembelajaran. Yang kedua, ketika proses pembelajaran mereka tetap sesuai kesepakatan kita ya, ketika pembelajaran olahraga mereka memasukkan baju, itu salah satu kerapian yang ada di dalam pembelajaran olahraga. Yang ketiga, mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dan mereka juga mampu ketika diminta siapa yang berani maju ke depan untuk menjelaskan atau memberikan contoh, banyak siswa yang melakukan itu, artinya mereka sudah dapat berani menampilkan dirinya di dalam Baik Pak Edi, jadi ada 4 item ya Pak Edi yang menurut panjenengan sudah berjalan dengan baik untuk perilaku yang panjenengan kehendaki. Nah kemudian menurut Pak Edi apalagi yang perlu ditingkatkan Pak Edi sehingga penerapan budaya positif ini dapat berjalan dengan baik, khususnya untuk melakukan penguatan positif ini Pak Edi. Yang akan dilakukan untuk menjaga minimal, artinya menjaga untuk meningkatkannya, yaitu yang pertama tetap memberikan motivasi kepada anak-anak di dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan apresiasi dengan pujian atau semangat, memberikan aplaus ketika ada siswa yang berani menampilkan dirinya, dan tidak memberikan kata-kata yang tidak baik kepada mereka, artinya memberikan semangat kata-kata positif. Ada hal lain lagi yang ingin panjenengan sampaikan Pak Edi yang akan panjenengan tingkatkan? Untuk yang akan saya tingkatkan adalah berupaya untuk menumbuhkan mereka, artinya untuk literasi di dalam media baik di YouTube atau selapan yang sudah didapat. Oke Pak Edi, jadi ada banyak hal yang Pak Edi yang akan panjenengan lakukan untuk menciptakan budaya positif sehingga anak-anak itu akan menjadi sebuah pembiasaan, begitu ya Pak Edi, karena kita meyakini kalau kelas tidak dalam kondisi kondusif, nyaman dan tidak belum berjalan dengan baik, budaya positif itu pasti yang kita kehendaki proses pembelajaran juga tidak dapat berlangsung dengan baik. Oke Pak Edi, tadi sepintas saya mengamati ya Pak Edi, mana tadi ceritanya? Di belakang itu masih ada siswa ya, tadi khususnya di belakang sama panjenengan melakukan memantau siswa yang sedang praktik di depan. Tadi ada yang masih tidak mengindahkan begitu Pak Edi, mungkin dia kurang siap atau mungkin takut
berlatih atau seperti apa? Nah, gimana kalau menurut Pak Edi, hal yang perlu Pak Edi lakukan salah satunya itu adalah tatkala siswa maju tadi juga langsung diberikan apresiasi gitu, hebat mungkin seperti apa? Apakah Pak Edi bersepakat dengan yang saya sampaikan? Karena tadi saya amati hebat loh anak-anak itu berani maju kemudian langsung ini. Di lain sisi juga saya amati di belakang tadi ada yang tidak melakukan instruksi yang Pak Edi lakukan. Gimana Pak Edi? Oh iya, memang tadi ada satu siswa yang tidak melakukan karena bau kanannya habis dislokasi. Itu ada salah satu siswa tadi yang berada di baris ke nomor 2 ya. Dislokan, itu ada satu siswa yang memang tangannya kena dislokasi. Sehingga tidak saya minta untuk melakukan seperti yang Terus bagaimana juga menurut Pak Edi kalau untuk penguatan positif itu Pak Edi juga mungkin sesekali bisa menulis di jurnal seperti itu Pak Edi karena kan sifatnya outdoor ya. Iya. Nah sehingga nanti anak-anak juga tahu kalau bahwasanya mereka aktif itu juga ada nilai plusnya. Gimana pendapat Pak Edi seperti itu? Sehingga anak-anak nanti harap bisa memotivasi yang lain yang mungkin masih malu atau mungkin segan untuk maju itu mereka langsung bisa pada angkat tangan dan mau seperti apa Pak Edi? Sepakat Pak Edi ya? sepakat. Oke. Insya Allah jika di pembelajaran berikutnya Insya Allah akan saya sampaikan hal itu yang bisa maksimal. Baik Pak Edi. Nah kemudian upaya atau strategi apa lagi ke depannya Pak Edi supaya apa ini capaian perilaku yang Pak Edi kehendaki tadi dapat berjalan dengan baik Pak Edi? Yang pertama adalah saya akan berusaha belajar ya, belajar untuk selalu mengembangkan diri yang nantinya bisa mengupdate pemahaman saya sehingga di dalam proses pembelajaran saya bisa mungkin seperti itu. Boleh mungkin juga saya sarankan belajar mandirinya bisa langsung belajar mandiri di PMN gitu ya Pak Edi ya, mengambil poin atau modul tentang langsung budaya positifnya gitu ya Pak Edi ya, sehingga tadi apa yang Panjenengan sampaikan nanti bisa semakin terlengkapi di referensi tentang budaya positif yang ada di PMN. Iya, baik terima kasih banyak Pak Edi atas kesempatan observasinya pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya tadi juga refleksi di akhir tadi saya juga nanti terlewat nggak ya refleksinya, oh ternyata di akhir tadi juga sudah ada refleksi dengan menanyakan kepada siswa bagaimana perasaannya hari ini, mungkin ada hal menarik apa, termasuk tantangan mereka seperti apa dan apa yang mereka lakukan terhadap tantangan itu. Saya pikir tadi juga sudah muncul di akhir pembelajaran. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa menciptakan pembelajaran yang bisa lebih berdampak pada murid dan murid dapat belajar dengan menyenangkan dan dengan semangat. Itu tadi, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah praktik observasi pembelajaran yang telah saya lakukan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut dengan teman sejawat saya yang bernama Pak Edi Suryanto SPD mengampu mata pelajaran PJOK. Dengan fokus observasi kinerja guru yakni untuk menerapkan budaya positif di kelas. Mari bersama wujudkan Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.